Hari Minggu, hari yang kudus. Jangan lupa ikut misa kudus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, kutuntun engkau ke jalan Kristus. Cie-cie, pagi-pagi di hari Minggu yang kudus, harinya Tuhan ini, kita kembali berjumpa saudara-saudari dalam perjumpaan yang saat ini memang secara virtual di mana-mana. Tetapi itu semua tidak mengurangi persaudaraan kita, persahabatan kita, saling meneguhkan satu sama lain di antara kita. Secara sederhana kita hendak saling berbagi kasih, saling menyapa. Dalam situasi yang sulit ini kita bersama-sama menjadi murid-murid Tuhan yang lebih baik lagi. Semoga saudara-saudariku tetap sehat, yang masih sakit berjuang, penuh harapan, penuh semangat. Karena apa? Kita semua memiliki Tuhan yang selalu memberkati kita. Kita akan mendengarkan kembali Injil suci dan merenungkan secara sederhana. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Minggu biasa ke-19, 8 Agustus 2021, kita akan mendengarkan Injil suci menurut Yohanes bab 6 ayat 41 sampai dengan 51. Sekali peristiwa bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tertumpah bagiku? Melayani, mengasihi lebih sungguh. Sepenggal kalimat dari lagu itu memanggil kita, mengingatkan kita bahwa kita pun juga dipanggil untuk menjadi roti hidup. Mengapa? Karena Kristus sang roti kehidupan sudah sungguh-sungguh kita imani dan sudah sering kita terima di dalam perayaan Ekaristi. Jangan sampai itu hanya lebar sia-sia. Mengapa saudara-saudariku? Yesus sang roti kehidupan ketika dalam Injil tadi ditolak. Yesus ditolak. Benar-benar ditolak. Karena bagi orang-orang di sekitar Yesus pada waktu itu Yesus itu seperti orang yang aneh gitu loh. Mengatakan bahwa dia roti kehidupan, dagingnya benar-benar makanan, darahnya benar-benar minuman. Maka Yesus ditolak. Apalagi dilihat bahwa itu anaknya Yusuf, si tukang kayu itu loh. Anaknya Maria. Dia mungkin mulai ngigo. Dia mungkin mulai berbicara aneh-aneh. Karena memang Yesus mulai terkenal ya. Sangat terkenal. Sangat-sangat terkenal dengan berbagai mujizat. Tetapi memang orang-orang tidak memahami bahwa yang dimaksud roti kehidupan adalah dirinya Yesus sendiri.
Kita mungkin saat ini gampang ya memahami, mengimani bahwa Yesus adalah roti kehidupan. Tetapi mereka pada waktu itu memang belum bisa memahami, saudara-saudariku. Maka bagi kita hendaklah bersyukur. Dalam setiap perayaan Ekaristi yang saya yakin saat ini sungguh dirindukan oleh umat beriman. Kapan toh bisa merayakan Ekaristi seperti dulu lagi, seperti tidak ada pandemi waktu itu. Berkegiatan di gereja, berjumpa dengan teman-teman, bahkan keluarga, bahkan piknik itu yang dibutuhkan saat ini, yang sangat dirindukan oleh setiap dari kita. Tetapi saudara-saudariku, dengan sabda bahwa Yesus adalah roti hidup, kita pun sudah menerima roti hidup itu. Saatnya bukan hanya sekedar menerima tubuh Kristus saja yang kita rindukan, tetapi di dalam roti kehidupan yang kita rindukan, yang sudah kita terima itu, saat inilah, dalam situasi yang sulit inilah, kita dipanggil menjadi roti kehidupan. Namanya roti itu ya pasti dia memberi kehidupan, memberikan kekenyangan. Darah yang tertumpah oleh Kristus itu pun juga ada dalam diri kita. Kita berani menumpahkan darah kita, berani berkorban, berani sungguh-sungguh merangkul saudara-saudari kita yang kesepian, sungguh-sungguh memberikan berkat bagi yang membutuhkan pertolongan atau bagi gerejamu. Sungguh-sungguh menjadikan dirimu itu benar-benar makanan kehidupan bagi orang lain. Bukan hanya omong kosong saja bahwa Tuhan menyembah Kristus di dalam Ekaristi sebagai roti kehidupan, tetapi hidup dan perbuatanmu tidak mencerminkan bahwa dirimu telah menerima roti hidup. Tapi hidupmu hanya menjadi hidup yang egois, memikirkan diri sendiri, bahkan menumpuk bagi diri sendiri, tidak rela untuk dipecah, tidak rela untuk dibagi-bagi, tidak rela untuk menjadi berkat bagi yang lain. Ingat saudara-saudariku, hidup kita selalu menjadi roti hidup, dan teladan sang guru kehidupan kita telah mengajarkan itu. Dirinya rela berkorban, dirinya rela sampai mati habis-habisan demi kehidupan kita semua. Kita menjadi muridnya, beranikah kita menjadi roti hidup terpecah, menjadi darah Kristus yang tertumpah, memberi kehidupan bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.